Oke, gimana Mbak? Mohon Iya kemarin kan jangan nyebutin nama ya. Tolong tidak disebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana ini? saya mau tanya Pak. Kemarin kan saya itu di Hong Kong kan, tapi sekarang aku udah di Indonesia juga. Tapi saya mau menikah sama sama residen Hong Kong. Oke, terus? Tapi saya dideportasi sama Hong Kong karena saya dulu kan kaburan terus ambil paper gitu. Apa saya bisa balik lagi ke Hong Kong lagi Ya, setelah nikah? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Iya. Soalnya saya kan tanya-tanya sama orang, katanya enggak, kamu nggak bakal bisa. Saya jamin kamu nggak akan bisa balik lagi ke Hong Kong, katanya gitu. Yang ngomong siapa? Agensi. Agensi apa dia? Agensi Hong Kong. Oke, sekarang posisinya sampean adalah paper, terus sekarang sudah dipulangkan. Iya. Terus rencana pernikahan masih mau berlanjut apa enggak? Saya masih mau berlanjut bulan depan. Kalau berlanjut berarti kan undangannya ada tuh. Undangannya nikah itu kan ada tuh, ada surat tertanggal, tanggalnya berapa itu kan ada. Tapi belum dikasih, maksudnya belum ada tanggal gitu, belum bikin tanggal. Berarti belum daftar ya, sampean suruh daftar loh suaminya. Udah daftar, cuman dia masih mengurus gitu loh Pak. Lah iya, silahkan daftar. Makanya saya tanya sama bapak. Iya, kalau sampean tanya dengerin saya ngomong, ya. Jangan saya ngomong, jangan dibalesi ngomong. Saya ngomong dulu sampai habis. Terus nanti yang nggak paham saya pasti akan bilang ke sampean, kan gitu. Mana yang nggak paham, kan kayak gitu tuh. Bisa dimengerti? Iya. Jadi suami sampean itu suruh daftar. Ya, KTP sampai paspor sampean. Kalau ada KTP Hong Kong, maksudnya daftar di sini atau di Hong Kong? Ya di Hong Kong no Mbak. Suami sampean harus daftar nikah. Pertanyaan saya, kalau misalnya ya suami sampean nggak bisa daftar, kita yang daftarkan, tapi kami tidak garansi. Kami hanya membantu mendaftarkan saja. Kalau mendaftarkan saja mungkin kita bisa. Tapi habis itu kan suratnya akan keluar. Kemudian suami sampean itu juga harus datang. Harus ngasih dokumen sampean dan dokumen suami. Dokumen sampean yang diminta itu biasanya ya kan surat cerai kalau sampean sudah pernah menikah. Kalau sampean belum menikah ya surat izin orang tua. Atau surat keterangan dari KUA bahwa sampean belum menikah. Ya, itu kalau sudah pernah menikah ya surat cerainya aja ditranslate dalam bahasa Inggris kemudian dikirimkan ke suami. Syaratnya itu. Jadi persyaratan daftar nanti itu cuman paspor sampean, paspor suami, KTP suami, KTP sampean Hong Kong kalau ada. Kalau Hong Kong nggak ada KTP-nya ya paspor aja. Kemudian setelah itu ketika daftarnya sudah deal, sudah oke, pendaftarannya diterima sama mereka, pasti kan keluar tanggal nikahnya plus tanggal ngelengkapi dokumen. Nah, untuk melengkapi dokumen pihak suami harus datang ke merit register membawa dokumennya. Kalau suami ya paspor sama KTP Hong Kong, kalau belum menikah ya surat belum menikah, kalau sudah pernah menikah ya surat cerai. Terus sampean juga sama, kalau belum menikah ya surat keterangan belum menikah dari KUA, terus surat izin orang tua. Terus habis itu paspornya sampean. Nah, kalau sampean sudah menikah ya paspornya sampean sama surat cerai ditranslate dalam bahasa Inggris. Syaratnya itu. Nah, setelah itu baru
akan keluar surat undangannya dari merit register. Nah, surat undangan itulah yang nanti bisa sampean bawa untuk masuk ke Hong Kong kembali. Gitu karena ya, surat Pak. itu kan pasti dari merit register, tapi harus suami sampean yang nganterin dokumennya ke merit register. Sekarang tergantung usaha calon suaminya sampean bisa atau tidaknya, begitu ceritanya. Oh, sebenarnya sih kemarin itu ya Pak, dia itu ke merit register yang di Chung Wan Oh itu ke sana dia nanti dulu kita lihat. Soalnya kan kata si Naib sini katanya, soalnya saya sama suami saya kan nikahnya di sini Pak, mau nikah di sini di Indo. Sebentar Mbak, sebentar. Sampean ngomongin masih masuk ke Hong Kong atau mau nikah di Indo? Ini sampean kan nggak ngomong. Saya udah jelasin panjang kali lebar nikah di Hong Kong, sampean ngomong di Indonesia. Gimana sih? Saya paham, maksudnya saya itu, dia kan, saya sama dia kan mau nikah di Indo gitu loh Pak. Terus? Tapi saya kalau sehabis nikah itu saya masih bisa balik ke Hong Kong apa tidak gitu loh Pak. Ya sekarang tergantung suami sampean bisa ngajukan dependent visa ke imigrasi Hong Kong nggak? Jadi bisa, tapi soalnya kemarin juga dia ke imigrasi Hong Kong itu, yang itu merit register itu, dia mengurus permit letter, apa ya itu ya, permit letter, terus sama kata si itu isinya domisili, tapi domisili kan nggak ada apa ya di Hong Kong ya. Dengerin saya ngomong lagi Mbak, dengerin saya ngomong lagi Mbak ya, dengerin saya ngomong lagi ya Mbak, oke? Ya, kalau sampean menikahnya di Indonesia sama suami sampean, otomatis ya, sebenarnya suami sampean itu urusannya ke imigrasi, bukan ke merit register. Bisa dipahami nggak? Suami sampean mengajukan dependent visa ke imigrasi terhadap sampean karena sampean sudah dinikahinya di Indonesia. Kan gitu ceritanya. Kalau menurut saya lebih baik nikah Indonesia, nikah Hong Kong. Habis itu baru ngurus dependent visa. Artinya sampean itu benar-benar dinikahi secara di Hong Kong dan secara di Indonesia. Jadi sekarang ini dengerin saya ngomong dulu. Jadi jangan dipotong kalau saya ngomong. Dengerin saya ngomong dulu, oke? Nanti saya tanya lagi ke sampean baru sampean ngomong gitu loh. Pahami kalimat saya. Dengarkan baik-baik kalimat saya, Mbak ya. Oke? Halo? Ya. Yang bisa membawa, yang bisa mengurus ya visa sampean untuk ke Hong Kong kembali itu suami sampean. Harus mendaftarkan dependent visa, apply dependent visa. Nah, apply dependent visa itu apa yang dibutuhkan, ya kan? Kalau sampean ini tak ceritain lah ya, nggak tahu prosesnya sampean sudah jalan apa enggak. Tapi sampean saya kasih tahu, oke? Ya, proses dependent visa itu adalah kalau syaratnya sampean itu cuman KTP, KK, akte lahir sampean sama surat cerai kalau menikah. Syarat sampean itu cuman itu tok. Kalau belum nikah ya surat izin orang tua sama KUA itu syaratnya sampean. Nah, syaratnya suami sampean ini yang banyak. Ya, ada address proof, ada income proof, ada pendapatan, ada alamat, ya kan? Ada bayar MPF pajaknya, ya kan? Terus surat bebas hutang, terus surat kronologis ceritanya dengan sampean perkenalannya itu kayak apa, kemudian foto 20 lembar dengan sampean. Jadi itu harus disertakan untuk mengajukan dependent visa sampean. Kalau sampean sudah menikah di Indonesia ya surat buku nikahnya itu ditunjukin, tapi harus ditranslate bahasa Inggris dulu. Imigrasi Hong Kong kan nggak ngerti surat nikah sampean. Wes, sekarang apa lagi yang mau sampean tanyakan? Yang saya mau tanyakan itu, soalnya kan kemarin saya tanya sama, saya dapat nomor
bapak kan dari temennya bapak. Nah, terus saya tanya, boleh minta itu nggak, yang buat translating bahasa, kata saya kan gitu. Soalnya ini kan surat izin dari kedutaan besar negara asal sama kakak KTP ayah ibu yang bersangkutan status pernikahan katanya harus ditranslate ke bahasa Indonesia semua katanya gitu. Ya iya, berarti datanya suami sampean ini kan sampean belum menikah di Indonesia berarti kan? Saya udah cerai. Yang menikah sama calon suami baru di Indonesia itu loh sudah apa belum? Pertanyaan saya. Sampean yang sampean omongin Belum. ini menikah di Indonesia, sedangkan saya jelasin tadi imigrasi Hong Kong. Sekarang Belum. fokus apa yang sampean tanyakan? Fokusnya apa? Fokusnya menikah di Indonesia. Iya. Nah, kalau menikah di Indonesia sampean tanya naibnya, itu pasti ada N1, N2, N3, N4, N berapa sampai N9. Tapi kalau saya dulu menikahkan orang di Indonesia, ya kan, itu cuman butuh surat dia beragama yang sesuai dengan sampean. Kemudian KTP dia, paspor dia, saya nggak butuh banyak seperti macam-macam itu. Kalau saya ngurusin loh ya. Nah sekarang pertanyaannya sampean maunya apa? Kalau sampean mau nikah di Indonesia yaitu naib. Kalau naib berarti sampean harus ditranslate data suami sampean ke dalam bahasa Indonesia. Sampean berkomunikasinya sama naibnya di situ, sama penghulunya di situ, ngomong-ngomongnya sama dia. Syaratnya apa? Sampean minta ditulis atau sampean tulis apa saja yang kurang. Kalau mau minta tolong ke saya ya saya bisa mentranslatekan segala bentuk dokumen suami sampean ke dalam bahasa Indonesia itu ya sangat bisa sekali. Iya, yang saya mau tanyakan itu ya bisa bantu suami saya buat itu ngurus dokumennya tidak gitu Pak. Nggak cuman bisa ngurus dokumen, ya menikahkan sampean aja saya bisa. Selama anggarannya sampean itu cocok. Jadi ben gak ribet. Itu bisa. Saya sudah pernah menikahkan di rumah saya pasangan Hong Kong dan Indonesia. Kenapa sampean harus kebingungan nikah di Indonesia? Mending nikah di Hong Kong saja. Ngapain nikah di Indonesia? Nanti secara agama aja udah cukup. Yang penting sertifikat menikahnya di Hong Kongnya ada. Kan cuma butuh sertifikat. Kalau sampean di Indonesia harus suaminya mondar-mandir, suaminya harus datang. Iya sih. Lah, cuman saya udah di Indonesia Pak. Loh ya nggak apa-apa. Sekarang itu yang saya nggak ngerti adalah komunikasi sampean dengan calon suami sampean, itu yang saya nggak paham. Sama sampean sendiri harusnya tahu kalau sampean orang Indonesia itu menikah di Indonesia dengan orang asing itu kayak gimana. Nah itu yang harus sampean cari tahu. Lah sekarang sampean mau cari tahu saya, ya sudah. Ya sekarang tinggal syaratnya apa saja sampean tulis, ya kan? Kasih ke kita, nanti kita ngomong sama suaminya sampean, suruh nyiapin ABCD. Terus kita translate. Nah itu semuanya ada biayanya, ada fee-nya. Kita bisa bantu, bisa dipahami. Iya Pak. Kalau saya dulu enak sudah, saya nikahkan orang, saya kasihkan sama pejabat di daerah saya, di tempat saya, udah kelar semuanya, tinggal orang Hongkongnya di hari hanya datang jam 10, datang jam 8, jam 9-an, jam 10 sudah bawa buku nikah. Kalau besok dia mau terbang pulang ke Indonesia beres, udah kelar itu semua. Tinggal habis itu buku nikahnya dibawa sama calon suami atau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, kemudian didaftarkan ke imigrasi Hong Kong untuk membawa visa sampean. Kalau sampean cuma nikah di Indonesia saja, terus nggak ada hubungan pernikahannya, nikahnya di Indonesia, terus suami yang di sini tidak ngurus ke imigrasi, ya sama aja, sampean tetap nggak akan bisa balik ke Hong Kong. Karena turun visanya dan tidak itu bukan saya, tergantung imigrasi. Lah imigrasi menentukannya dari suami sampean yang apply. Jadi kuncinya semuanya itu di suami sampean. Soalnya kemarin itu ya Pak, suami saya kan ke
register imigrasi yang di Chung Wan O itu katanya dia tanya nanti kalau habis nikah istri saya masih bisa kesini nggak, soalnya dia dideportasi dari Hong Kong, kata orang di situ, kata officer di situ masih bisa kalau kamu bawa surat nikahmu kesini, katanya dia begitu. Nah iya, kan jawabannya bisa, kenapa kok tanya ke saya lagi bisa atau tidak, kan sudah dijawab bisa. Soalnya banyak orang ngomong itu katanya nggak bisa, terus saya tanya sama agent katanya saya jamin kamu nggak bakal bisa datang ke sekarang Hongkong lagi, bilangnya gitu. Sekarang percaya sama agent apa percaya suami sampean? Suami sampean itu tanyanya ke Chung Wan O loh, tanyanya ke pemerintah loh, kok sampean malah dengerin kata-kata orang yang nggak mensupport sampean dengerin kata-kata suami sampean, kan udah beres toh. Iya sih. Loh, kok ketawa sampean ini? Saya serius loh. Enggak, maksudnya apa ya? Ya jadi kayak bingung aja gitu loh. Kata orang begini, terus kata dia begini. Sampai saya make sure loh ke dia, bener nggak sih orang officer bilangnya kayak gitu? Terus kata dia, ya bener lah masa enggak, katanya bilangnya gitu. Sekarang sampean urusi aja, sampean nikah sama suami sampean di Indonesia, atau bila perlu lagi urus aja nikah di Hong Kong juga. Artinya sampean punya 2 sertifikat merit register. Habis itu suami sampean apply dependent visa. Tinggal sampean nunggu aja di rumah, visanya turun ya terbang. Gitu loh, Mbak. Iya. Kalau sampean misalnya nggak bisa stay panjang, ya udah ngunjungi suami saya. Mana buktinya suaminya? Ya, sampean kan punya surat nikahnya. Sampean punya KTP-nya, sampean punya nomornya. Imigrasi suruh telepon suami sampean, lo, iya itu istri saya. Cuman visanya belum turun, saya cuman visit aja sementara. Nah, kalau sampean hamil tambah enak lagi, bisa diurus lagi untuk bisa stay di Hong Kong. Yang meminta suami sampean kembali lagi. Yang orang Hong Kong itu kan ya suami sampean. Istri saya mau saya melahirkan di sini, saya tungguin di sini, nggak di Indonesia. Nah, itu kan bisa. Akhirnya dapat visa sementara sambil hamil. Sampean bisa paham dengan apa yang saya omongin. Ngapain sampean kedengerin omongan orang. Ini loh, orang-orang kalau hidup terlalu lama di luar, omongan orang itu jadi pikiran. Ya makanya sampean harus cari tahu. Tonton channel YouTube saya, konten saya itu sampean tontonin semua. Sampean kan baru tahu dari kasih nomor aja kan, tapi nggak tahu saya siapa, nggak tahu saya bagaimana, saya kayak apa, modelnya seperti apa, ya kan. Terus bisa nolong apa enggak, itu penting, Mbak. Jadi biar nggak dijerumuskan, nggak kayak si agent itu tadi ngomong tak jamin nggak bisa. Emang dia imigrasi atau dia Tuhan? Iya, saya baru tahu kalau Bapak YouTuber. Makanya dilihat channel YouTube-nya Sandro Jabrik. Kalau dikasih tahu orang, sampean jawab orang ini siapa? Orang ini ngapain? Orang ini bisa dipercaya apa enggak? Jadi harus diteliti sampai sebegitu baru sampean telepon. Baru sampai nanya-nanya. Teman-teman itu kan kayak gitu. Kadang-kadang dikasih tahu langsung telepon. Begitu saya ngomong, oh aku kok dimarah-marahin, loh aku kok diginiin, nah loh aku kok disuruh-suruh begini, nah kan bingung toh, sampainya jadi bingung. Padahal saya bisa jelasin atas apa yang menjadi persoalan sampean. Persoalan sampean itu bukan persoalan yang sulit ketika calon suaminya sampean itu ngurusin semuanya. Nah sekarang persoalannya menikah di Indonesia, sampean bisa mengkondisikan atau tidak? Itu loh, Mbak. Nah, kalau sampean bisa mengkondisikan, silahkan dikondisikan. Apa syaratnya yang diminta sama penghulu, penuhi. Translate gitu. Kalau nggak bisa translate ya saya bantu dokumen, kirim secara saya PDF, terus nanti saya translate. Nanti translate. Dengerin saya ngomong dulu. Saya belum selesai ngomong. Saya belum selesai ngomong ya. Kebiasaan kalau saya belum selesai ngomong, sampean harus dengerin dengan baik, Mbak. Kan sampean yang tanya toh, bener nggak?
Iya. Nah, dokumen dikirim secara PDF ke saya bisa translatekan aslinya biar dibawa suami sampean. Nanti kalau translate-nya saya bisa kirim ke alamat sampean di Indonesia. Itu pun kalau sampean percaya sama saya. Kan gitu ceritanya. Makanya sampean harus tahu saya dulu lebih banyak. Iya, iya. Ya, gitu penting itu. Nanti tahu-tahu sampean kena tipu. Ini Sandro yang mana ini? Sandro yang bener apa yang nggak bener? Nah, ya coba. Gitu loh, Mbak. Loh iya no, bener nggak? Saya juga Iya. saya ngasih tahu ke sampean agar tidak gampang juga percaya sama orang, apalagi dengerin omongan-omongan orang-orang sing gak jelas. Iya. Sekarang apa yang mau sampean tanyakan? Saya mau tanya lagi soal itu. Dulu kan saya bikin dokumen buat pergi ke luar negeri kan Pak pakai itu apa dituain. Terus misalnya sekarang kan paspor saya kan udah mati, udah nggak bisa itu kan. Of course harus bikin lagi ya. Harus bikin lagi paspor lagi. Apa bisa bikin paspor lagi apa dengan data asli saya? Ya, sampean sangat bisa sekali. Sampean data asli sampean bikin paspor itu sangat bisa sekali. Tapi giliran sampean masuk ke Hong Kong, misalnya sampean masuk ke Hong Kong tahun 80, ternyata data sampean tahun 83 atau 85. Begitu sampean diurus visa di Hong Kong, kemudian bikin KTP di Hong Kong, sampean kena masalah lagi. Karena data sampean kan berbeda. Data sih bener Pak, cuman tahun aja yang beda. Itu nggak bener Mbak. Beda tahun saja itu sudah nggak bener. Beda satu huruf itu sudah nggak bener. Beda tanggal itu juga nggak bener. Hong Kong ini Mbak. Hong Kong nggak bisa main-main Mbak. Saya udah. Terus gimana Pak? Makanya sampean menikahlah saja di Hong Kong. Nggak usah ribet-ribet ngurus menikah di Indonesia. Kalau sampean menikahnya di Hong Kong pakai paspor. Tapi kalau data sampean paspornya mati untuk menikah di Indonesia kan pasti KTP Indonesia. Itu beli dru meneh, Mbak. Jadi sebenarnya saya bisa ngurusi keruwetannya sampean ini. Jadi lebih baik menikah di Hong Kong, ya kan? Sampean bikin paspor, ya kan? Sampean bisa bikin KTP, KK, akte atau surat cerai sampean itu yang sesuai dengan paspor Hong Kong dan KTP Hong Kong sampean yang lama, biar sampean tidak kena data ganda. Nah, baru suami sampean apply menikah di Hong Kong. Jadi sampean harus bikin dokumen itu semua. Terus menikahnya di Hong Kong, itu bisa. Tapi kan saya dideportasi Pak, nggak tahu saya kesana lagi kapan. Kan sampean tak kasih tahu, yang ngurus suami sampean cuma nyiapin data, ya, nyiapin data kasih ke suami sampean yang ngurus ke lembaga nikah. Kalau sampean dapat undangan nikah baru berangkat, memeng ah. You understand what I say? Kok ribet banget sih ngomong sama sampean Mbak? Sampean sebenarnya paham nggak seperti yang saya omongin? Saya paham Pak. Lah iya, kalau paham ngapain ngomong saya dideportasi nggak bisa ke sana? Lah kalau ada undangan nikah ya sampean bisa masuk ke Hong Kong, Mbak. Yang undang pernikahan itu kan lembaga resmi, merit register, sampean bawa suratnya atas nama sampean. Nah, paspor sampean hidupkan. Jadi sampean akhirnya punya paspor. Sampean masuk ke Hong Kong, iya saya mau nikah. Ini kejadian serupa seperti saya, tapi saya bukan OS dan saya bukan paper. Saya cuman berkali-kali masuk ke Hong Kong. Saya dideportasi 5 kali. Buktinya undangan surat nikah dari istri saya bisa masuk ke Hong Kong. Jadi nggak perlu khawatir. Karena istri saya yang ngurusin segalanya agar saya bisa menikah di Hong Kong. Setelah dapat surat undangan saya sodorkan, ya masuk. Bisa dipahami maksud saya? Iya Pak. Ya, kalau sampean suaminya nggak bisa,
sampean nggak bisa menjelaskan ke suaminya sampean itu kalau bisa ngerti dan tahu, dia mendaftarkan nikah. Nah, surat apa aja yang dibutuhkan pasti akan dikasih tahu juga sama merit register, dan pasti sama seperti apa yang saya omongin, karena saya sudah hampir ngurusi 65 sampai 67 orang mau nikah yang sudah menikah di Hong Kong dengan data yang nggak karu-karuan. Oke, Pak. Ya, sampean harus jelasin ke suami sampean. Nah, sekarang keputusannya di sampean. Mau menikah di Indonesia, kalau menikah di Indonesia ya sampean lengkapi syarat-syarat yang diminta sama penghulunya, sama KUA sampean, ya. Kalau sampean mau menikah di Hong Kong, ya ikuti kata-kata suami sampean setelah bertanya ke merit register. Kalau menikah di Hong Kong syaratnya tanya ke merit register. Kalau suami sampean benar-benar mau memperjuangkan sampean. Itu persoalannya. Ya, kalau saya disuruh menjelaskan, tak jelaskan detail ke sampean tadi itu sudah. Kalau sampean nggak ngerti lagi, tak ulang lagi sampai 20 kali apa sampai 50 kali. Iya, Pak, makasih. Nah, nanti kalau bingung lagi, konten saya ini naik ke YouTube, sampean lihat lagi biar sampean terus jelas. Jadi saya nggak bisa ngulang, biar nggak perlu sampean ngulang-ulang. Nanti kalau nggak ngerti lagi, tinggal telepon lagi bagian mananya yang nggak ngerti. Udah penak toh sama saya, gitu loh Mbak. Iya, Ya, sudah sangat paham apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan, itu yang penting. Sampean telepon saya kan nanya itu. Halo? Sudah paham? Iya, Pak. Jadi jangan bertanya lagi apakah bisa ke Hong Kong dan tidak. Calon suami sampean yang akan memperjuangkan. Iya, Pak. Oke, siap? Siap, makasih. Sehat selalu Mbak tetap semangat. Iya, Yo, bye-bye. Oke teman-teman, ya kembali lagi. Aku nggak ngerti ya bagaimana. Jadi apa yang ada di dalam benaknya? Ya biasalah. Saya nggak mau mendiskriminasi, mendiskreditkan ya seseorang, ya kan, di Hong Kong overstay dan paper, dampaknya seperti ini, bingung, dan sekarang sudah posisi di Indonesia. Ya tinggal mbaknya silahkan berkomunikasi dengan pasangannya, ya. Kalau